Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab 5-8, Li Xiuling tidak terlalu peduli. Dia menarik Li Fugui dan berjalan menuju halaman belakang. Orang desa kurang memperhatikannya, umumnya laki-laki mandi langsung di pekarangan. Orang tua Li Fugui sakit sejak dia masih kecil, dan otak Li Fugui tidak berfungsi dengan baik sejak dia masih kecil. Orang tuanya takut sesuatu akan terjadi padanya. Itu adalah Li Xiuling. Selain itu, Li Fugui juga memiliki seorang adik perempuan yang bukan miliknya. Konon ia mengambilnya di gunung belakang selama setahun di bawah salju lebat. Dibandingkan dengan kebodohan Li Fugui, adik perempuannya adalah ekstrim lainnya. Dia cerdas dan berpenampilan manis sejak dia masih kecil. Dia diterima di sekolah menengah terbaik di kabupaten dengan nilai bagus dalam ujian masuk sekolah menengah, dan bahkan mendapat beasiswa. Ini juga sangat mengurangi beban keluarga. Setelah Li Fugui datang ke halaman belakang, Li Xiuling sibuk mengambil air dari sumur. Setelah melirik Li Fugui, dia berkata dengan marah, "Cepatlah, oh." Canggung meskipun Li Xiuling adalah menantu perempuannya, hal-hal seperti ini baik-baik saja ketika dia bodoh, tetapi sekarang berbeda. Li Xiuling tiba-tiba tersenyum dan berkata dengan lembut, "Fugui, aku juga istrimu." "Kakak, aku tahu." Meskipun Li Fugui tidak bodoh lagi, dia masih sedikit takut pada Li Xiuling secara psikologis. Mendengar apa yang dia katakan, dia tidak punya pilihan selain mendengarkannya. Melihat ini, Li Xiuling sedikit tersipu, berhenti bicara, dan berkonsentrasi. Keesokan paginya, Li Fugui bangun pagi dan pergi ke lapangan dengan cangkul di bahunya. Meskipun keluarganya miskin, Li Xiuling sangat cerdas. Dia tidak menanam makanan sepanjang tahun, tetapi menanam apapun yang berharga. Sekarang musim panas yang terik, dan semangka ditanam di ladang. Li Fugui memetik beberapa yang matang setiap hari dan menjualnya di kota. Meskipun uangnya tidak banyak, itu cukup untuk hidup. Di masa lalu, Li Fugui tidak bisa memikirkan hal lain. Setiap hari adalah hari. Tetapi hari ini, yang dipikirkan Li Fugui adalah bagaimana mengembalikan 20.000 yuan Lilong. Meskipun dia sekarang menjadi lebih pintar dan tampaknya memiliki beberapa kemampuan lain, masih sangat sulit untuk membayar kembali 20.000 yuan. Pagi setelah menjual semangka, Li Fugui bergegas kembali ke desa. Saat itu tengah hari dan matahari sangat terik, tetapi Li Fugui merasa sangat sejuk, tetapi dia sedikit haus. Setelah datang ke mata air pegunungan dan meminum airnya, telinga Li Fugui tiba-tiba bergerak, dan dia mendengar suara-suara aneh. Mata Li Fugui berbinar, mata dan telinganya tajam sekarang, dan dia dapat mendengar dengan jelas bahkan dari jarak 1 mil. Sekarang dia dapat dengan jelas mendengar seseorang sedang mandi di dekatnya. Li Fugui khawatir seseorang akan tenggelam, jadi dia bergegas menuju sumber suara setelah meminum air. Setelah beberapa saat, Li Fugui datang ke sebuah lembah di luar desa. Ada air terjun yang menggantung di lembah, dan ada kolam yang dalam di bawahnya, tetapi bagian luarnya sangat dangkal. Li Fugui mengalihkan pandangan dari alang-alang, dan melihat seseorang sedang mandi di luar kolam yang dalam. Hanya dari belakang, dia langsung mengenalinya. Orang ini tidak lain adalah Janda Liu. Oh, pada saat ini, Janda Liu di kolam berseru, lalu buru-buru berenang menuju pantai. Li Fugui juga terkejut, mengira dia telah ditemukan, tetapi ketika dia melihat ke atas, dia segera menemukan alasannya. Di kolam air, seekor ular air mengejar Janda Liu dan hendak menggigit Janda Liu. Li Fugui tidak peduli, bergegas keluar dan berteriak, "Saudari Liu, aku di sini untuk menyelamatkanmu." "Kakak Liu, kamu baik-baik saja?" Janda Liu berkata dengan wajah pucat. "Fugui, jangan banyak bicara, cepat, pergi ke darat. Ada ular, oke, ayo naik sekarang." Tapi Li, meskipun Fugui memiliki kekuatan yang besar, di dalam air secara alami tidak mungkin dibandingkan dengan ular air. Tepat ketika keduanya datang ke pantai, Janda Liu hanya menunjukkan kegembiraan dan mengerang kesakitan. "Saudari Liu, ada apa denganmu?" Li Fugui terkejut. Janda Liu mengerutkan kening, dan berkata dengan wajah pucat, "Fugui, aku digigit ular." Ah, Li Fugui juga terkejut, dan dengan cepat menarik Janda Liu ke darat. Dia menggigit paha Janda Liu dengan erat dan tidak mau berangkat. "Fugui, cepat, bantu aku cepat." Janda Liu hampir menangis. Kondisi desa memprihatinkan, dan Janda Liu terkenal, laki-laki sering menyelinap keluar dari pekarangannya pada malam hari untuk mengintip. Oleh karena itu,
Janda Liu biasanya datang ke tan ini untuk mandi setelah memotong ikan dan menyiangi serta memberi makan ikan. Karena kolam air ini terletak di luar desa Xiaoxi, dan ada desas-desus bahwa ada ular sanca besar di kolam air ini, penduduk desa Xiaoxi tidak datang ke sini saat mereka bebas. Janda Liu tidak pernah mengalami hal yang memalukan, tetapi dia melakukannya tidak ingin bertemu ular. Saudari Liu, kamu meletakkan kakimu ke samping dan menanggungnya. Li Fugui juga tahu bahwa ini bukan waktunya untuk mengambil keuntungan. Meskipun ular air tidak berbisa, selalu sakit selama 10 hari setengah bulan ketika itu menggigit seseorang. Janda Liu menekan rasa malunya, dan mendesak, Fugui, cepat tolong aku akan mati kesakitan. Dengan penglihatan yang cepat dan tangan yang cepat, Li Fugui meraih ular air itu, menariknya dengan keras, dan segera melemparkannya ke dalam air. Kolam ular air mengibaskan ekornya dan menghilang di permukaan. Janda Liu menghela nafas lega, dan segera melihat Li Fugui menatapnya dengan tatapan kosong, dan segera menyadari situasinya saat ini. Kamu, berbalik. Janda Liu menggigit bibirnya dan berkata dengan malu dan marah. Oh, Li Fugui menoleh dengan enggan. Janda Liu berdiri secepat yang dia bisa, dan ada rasa sakit yang tajam di mana dia digigit ular, yang hampir membuatnya jatuh ke tanah. Li Fugui segera mendukung Janda Liu dan bertanya, Saudari Liu, apakah kamu baik-baik saja? Janda Liu berkata dengan sedikit malu, saya tidak tahu apakah ular itu berbisa, tetapi saya hanya merasakan sakit sekarang. Saudari Liu, jika ular itu berbisa, itu akan buruk. Saya mendengar dari dokter Wang di desa bahwa jika Anda digigit ular, Anda harus segera menyedot racunnya. Jika tidak, gas beracun itu akan menyerang jantung Anda, dan itu akan terjadi. Sulit untuk dihadapi. Li Fugui pura-pura terkejut. Janda Liu adalah seorang wanita. Ketika dia mendengar ini, dia terkejut. Dia menarik Li Fugui tanpa daya dan bertanya, Fugui, lalu, apa yang harus kita lakukan? Li Fugui tersenyum naif dan berkata, Liu Fugui kak. Dari tentu saja aku akan menyedotnya untukmu. Tidak, tidak. Wajah Janda Liu semerah apel matang, membuat orang ingin menggigitnya. Li Fugui menggaruk kepalanya dan berkata, kalau begitu Saudari Liu, biarkan aku mengambilkanmu obat herbal atau sesuatu untuk diterapkan. Aku tidak tahu apakah itu akan membantumu. Hei, ini, seperti kata pepatah pergi, baik kematian lebih baik daripada hidup, dan Janda Liu adalah seorang wanita yang pemalu, tetapi mendengar kata-kata Li Fugui saat ini, itu adalah pertempuran antara surga dan manusia, terjerat dan ragu-ragu dalam segala hal. Fugui, kamu, bantu aku menyedotnya, tapi kamu tidak boleh melihat atau menyentuh sembarangan, tahu? Janda Liu masih khawatir tentang hidupnya sendiri, rasa takut mengalahkan rasa malu. Li Fugui sangat gembira di dalam hatinya, tetapi dengan senyum konyol di wajahnya, dia berkata, Saudari Liu, aku akan melakukan apapun yang kamu katakan. Janda Liu menghela nafas lega, merasa sedikit tidak seimbang, jadi dia memarahi, bodoh sekali. Tapi bodoh tidak apa-apa, jika tidak bodoh, tidak mudah ditangani, lebih besar dari. Li Fugui sangat percaya pada kalimat ini. Jika dia bukan orang bodoh, apakah dia memiliki kesempatan untuk melakukan kontak yang begitu intim dengan Janda Li? Hanya saja, jangan memikirkannya. Segera, Janda Liu setengah membuka pakaian, menatap Li Fugui dan berkata, Fugui, tutup matamu. Meskipun Li Fugui merasa menyesal, dia tetap menutup matanya dengan patuh. Janda Liu tiba-tiba menjadi lebih alami, tetapi matanya tertuju pada Li Fugui, seolah-olah dia takut Li Fugui tiba-tiba membuka matanya. Setelah beberapa saat, Li Fugui merasakan dingin di telapak tangannya, dan sentuhan lembut membuatnya sangat nyaman. Li Fugui bergumam di dalam hatinya, dan perlahan mendekat. Janda Liu pemalu dan pemarah, tetapi dia tidak punya pilihan selain membiarkan Li Fugui menghisap racun ular untuknya. Li Fugui memuntahkan darah ke samping. Janda Liu melihat dan menjadi pucat karena ketakutan, karena darah yang dihisap Li Fugui ternyata hitam. Ternyata itu sama sekali bukan ular air, melainkan ular berbisa. Janda Liu beruntung dan bersyukur. Untungnya, si idiot Li Fugui mengangkat mulutnya. Kalau tidak dia akan kembali seperti ini, dan nyawa kecilnya akan hilang. Dengan hati yang rileks, Janda Liu tidak begitu waspada terhadap Li Fugui. Tetapi segera, ketika Janda Liu secara tidak sengaja melirik rumput di sampingnya, dia langsung berteriak ketakutan,
dan tanpa sadar menggerakkan kepala Li Fugui dijepit. "Kakak Liu, ada apa?" "Fugui, ya, ada ular, dan ada ular." Kali ini, suara janda Liu benar-benar menangis. Ketika Li Fugui mendengar ini, dia tidak peduli untuk mengambil keuntungan, dan dengan cepat berkata, "Saudari Liu, biarkan aku pergi dulu, dan aku akan menangkapmu untukmu." Oke, Fugui, kamu, ayolah." Setelah mendengar kata-kata ini, janda Liu tersipu lagi saat melihat keadaan saat ini, dan buru-buru melepaskan kakinya. Li Fugui bangkit dan melihatnya. Dia tidak bisa tertawa atau menangis, dan berkata, "Saudari Liu, itu bukan ular. Lihat, itu cabang." "Ah, apakah itu cabang?" Janda Liu tersipu. Lagi, Li Fugui tidak berbicara, tetapi berjalan mendekat dan menendangnya. Baru kemudian janda Liu menyadari bahwa itu memang dahan pohon, bukan ular sama sekali. "Fugui, ayo kembali. Saya takut datang ke sini, dan saya tidak akan datang ke sini lagi." Janda Liu sangat ketakutan. Setelah merapikan pakaiannya, dia mendesak Li Fugui untuk kembali ke desa. Li Fugui mengangguk, merasa sangat tidak puas di dalam hatinya. Lagi pula, kesempatan untuk berhubungan dengan janda Liu secara intim sangat jarang, dan sudah berakhir seperti ini, pria mana yang mau berpisah dengannya? Dia tidak bodoh lagi, dia tercerahkan, dan dia juga memiliki pemikiran pria normal tentang hal-hal antara pria dan wanita. Keduanya berjalan kembali ke desa, tidak ada yang berbicara di jalan. Janda Liu tampaknya ketakutan, dan sepertinya karena kejadian memalukan barusan, dia tidak tahu bagaimana berbicara. Namun, ketika keduanya sampai di pintu masuk desa, mereka bertemu dengan kepala desa Li yang memiliki jalan sempit menuju musuh mereka. "Hei, bukankah ini janda Liu? Kenapa kamu pergi ke belakang gunung dengan idiot ini untuk menjadi bebek Mandarin liar?" Sikapnya tidak tergesa-gesa, tetapi nadanya sedikit suram. Dia tidak hanya tahu bahwa Li Fugui tidak mati, tetapi dia juga tahu bahwa Li Fugui menindas putranya. Dia sedang memikirkan bagaimana mendapatkan kembali tempatnya, tetapi dia tidak ingin langsung bertemu dengan mereka berdua. Janda Liu tersipu dan berkata, "Kepala desa, Anda tidak bisa berbohong dan salah orang baik. Fugui biasanya kurang bekerja untuk saya, bisakah Anda membantu saya juga?" Nada yang sangat cemburu. Sosok dan penampilan janda Liu, bagaimana bisa dibandingkan dengan wanita berwajah kuning di keluarganya? Selain dua wanita di keluarga Li Fugui dan polisi wanita Ningjing, di antara gadis-gadis besar dan istri muda di desa ini, siapa lagi yang bisa dibandingkan dengan janda Liu? Apa yang paling membuat kepala desa Li cemburu adalah bahwa masing-masing dari beberapa wanita yang diimpikannya memiliki hubungan dekat dengan Li Fugui, si bodoh. "Kepala desa, jika Anda mengatakan itu, saya akan pergi. Meskipun saya seorang janda, saya tahu tentang menenggelamkan orang dengan air liur." Wajah janda Liu jelek, kepala desa Li mendengus dingin dan berkata, "Jangan lupa 800 yuan. Besok adalah hari ketiga. Jika kamu tidak bisa mengeluarkannya, jangan salahkan aku karena bersikap kasar, sangat tidak berdaya." Dia menarik Li Fugui dan hendak pergi, tetapi kepala desa Li menatap Li Fugui dan berkata, "Fugui, saya pikir Anda bodoh, tapi saya meremehkan Anda sebelumnya. Saya tidak berharap Anda sangat mampu, tetapi jangan berpuas diri, ayo kita tunggu dan lihat saja." Li Fugui tersenyum polos dan berkata, "Kepala desa, apa itu kesombongan?" Wajah kepala desa Li membeku, dan dia memarahi dengan wajah marah, "Betapa bodohnya, tunggu saja, Anda akan menderita di masa depan." "Fugui, ayo pergi." Janda Liu tidak tahan lagi. Dia menyeret Li Fugui, melewati kepala desa Li, dan memasuki desa Xiaoxi. "Saudari Liu, kamu kembali dulu. Aku akan membantumu mendapatkan ramuan dari dokter gejala sisa." Setelah memasuki desa, Li Fugui tidak berani lancang. Lagi pula, orang dapat melihat bahwa dia tidak lagi bodoh, dan kemudian dia akan mendapat masalah. Janda Liu menghela nafas dan berkata dengan emosional, "Fugui, kamu punya hati yang sangat baik. Liu, terima kasih, saudari." "Tidak apa-apa, tidak apa-apa." Li Fugui melambaikan tangannya, dan berlari menuju sebuah bangunan kecil 2 lantai bergaya barat di desa. Selain bangunan termewah di desa Xiaoxi, rumah kepala desa Li, rumah dokter sekolah dasar di desa adalah yang paling menarik perhatian. Hanya butuh 2 atau 3 menit bagi Li Fugui untuk tiba di depan pintu rumah Dr. Wang, dan sebelum dia masuk, dia mendengar semburan suara bersemangat dari dalam. Putra kedua,
Kakak Long benar-benar berencana membuat masalah besar. Benar, itu ada di dalam gua yang tinggal di gunung belakang desa. Kakak Long sudah melepaskannya, setiap orang harus pergi hari ini. Orang-orang dari beberapa desa terdekat akan datang, piringnya sangat besar. TSK, itu hubungan yang baik. Setelah itu, Kakak Long harus mengundang kita untuk dipijat di county, kan? Lihatlah betapa menjanjikannya dirimu. Kata saudara Long, selama semuanya dilakukan dengan indah, kamu dapat memiliki layanan satu atap untuk makan, memijat, dan menyanyikan Kak. Ayo pergi sekarang. Pintu rumah Dr. Wang terbuka, dan dua perusuh keluar. Ketika mereka melihat Li Fugui di depan pintu, mereka terkejut. Melompat, lalu menutup mulutnya, pura-pura tidak melihatnya, dan pergi jauh-jauh. Namun, Li Fugui mengenali mereka. Keduanya adalah pengikut Li Long. Bajingan terkenal di desa, mereka datang ke rumahnya untuk membuat masalah kemarin dan dipukuli olehnya. Tampaknya mereka di sini untuk mengambil obat memar hari ini. Di masa lalu, Li Fugui tidak memahami piring dan sejenisnya di antara mereka berdua. Tetapi sekarang dia memahaminya. Li Long membuat handicap di belakang desa, dan membawa orang-orang dari beberapa desa terdekat untuk berjudi bersama. Ini memompa. Ini bukan pertama kalinya Li Long melakukan ini. Karena dominasi Li Long dan paksaan kepala desa, penduduk desa tidak pernah berani melaporkannya. Pikiran Li Fugui tiba-tiba menjadi hidup. Dia khawatir tentang cara menghasilkan uang. Jadi dia datang ke sini karena tidak ada jalan keluar. Semakin Li Fugui memikirkannya, dia semakin bersemangat. Setelah masuk, dia pertama kali meminta Dr. Wang untuk meresepkan obat, dan kemudian meminjam nomor telepon rumah Dr. Wang untuk menghubungi petugas polisi Huan Ningjing secara langsung. Fugui, apakah kamu ada hubungannya denganku? Suara tenang itu sangat dingin. Li Fugui berkata, Saudari Ning, ada yang ingin kutanyakan. Padamu, bisakah kau datang ke desa sekarang? Aku akan menunggumu. Li Fugui diam-diam berterima kasih. Dia idiot. Bisa memanggil pria besar seperti Tranquility hanya dengan satu panggilan telepon sudah merupakan suguhan yang luar biasa. Wang, yang berusia awal 40-an, juga dengan bercanda berkata, Fugui, semua orang bilang kamu bodoh. Tapi menurutku kamu cukup pintar. Tidak hanya polisi wanita yang menjagamu seperti ini, tapi bahkan aku iri padamu. Li Fugui menyeringai 2 kali, menjatuhkan uang dan lari, sekitar setengah jam kemudian. Di luar desa, Li Fugui sedang menunggu di pinggir jalan, menghentikan Tranquility. Tranquility menatap Li Fugui dengan curiga, dan bertanya, Fugui, kenapa kamu mencariku? Kenapa kamu begitu tertutup? Mata indah Tranquility menyala, dan dia dengan cepat bertanya, ini Li Long, di mana itu? Aku selalu ingin menangkapnya, tapi aku tidak pernah punya kesempatan. Li Fugui berkata dengan sedikit malu, Saudari Ning, apakah ada hadiah untuk melapor? Aku masih ingin mengembalikan 20.000 yuan. Ketenangan mengatupkan bibirnya dan berkata sambil tersenyum, ya, Fugui, aku bisa membuat keputusan tentang masalah ini. Selama berita yang kamu laporkan baik-baik saja, semua uang judi akan disita, dan saya akan mengambilnya. Saya akan memberi Anda sebagian sebagai hadiah. Fugui sangat bersemangat. Untuk 20.000 yuan, Li Xiuling telah mengerutkan kening sepanjang hari dan menghemat uang untuk makanan dan pengeluaran. Sekarang dia dapat melunasi utangnya sekaligus, itu yang terbaik. Ketenangan menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan tenang, hubungan Li Long sangat dalam. Tidak pantas membiarkan orang lain tahu tentang masalah ini. Bawa saja aku bersamamu. Terselesaikan, dia mengangguk setuju. Ketenangan mengangkat tangannya, mengendarai sepeda motor ke desa, dan berkata dia akan datang ke Li Fugui nanti. Hingga dini hari, Li Fugui terus mengawasi pergerakan di jalan menuju gunung belakang setelah makan malam, seperti yang diharapkan, setidaknya puluhan orang datang dan pergi sepanjang malam. 10 menit kemudian, Tranquility menutup pintu dengan bersenjata lengkap. Li Fugui tidak ragu-ragu, dan pergi ke gunung belakang dengan tenang. Tidak lama setelah berjalan, di pinggir jalan di depan, saya melihat 2 bajingan desa sedang mengobrol. Ketenangan disegarkan, mengetahui bahwa segala sesuatunya hampir tidak dapat dipisahkan. Li Fugui cukup bersemangat, ini adalah pertama kalinya dia berpartisipasi dalam hal seperti itu. Jangan bergerak, ketenangan adalah pemula dan kurang pengalaman. Jadi dia bergegas untuk memperingatkan mereka setelah melihat 2 orang. Tidak, ini Tranquility, beritahu Brother Long. Kedua bajingan itu terkejut.
Tetapi mereka tidak takut pada Tranquility. Sebaliknya mereka berbalik dan berlari, bergegas ke dalam gua. Ketenangan khawatir Li Long dan yang lainnya akan melarikan diri. Jadi dia bergegas ke dalam gua dengan langkah cepat. Li Fugui khawatir sesuatu akan terjadi pada Tranquility, dan bonusnya akan terbuang sia-sia, jadi dia juga bergegas. Masuk. Li Long melempar kartunya ke atas meja dengan wajah geram. Ini Li Fugui, aku melihat Li Fugui datang dengan tenang. Kata gangster kecil yang segera melihat angin di luar. Sial, aku tahu itu dia. Aku harus membunuhnya hari ini. Li Long sangat marah, mengambil sekop di sebelahnya, dan hendak memberi pelajaran pada Li Fugui, tetapi pada saat ini ketenangan datang dari luar gua. Dia bergegas masuk, menunjuk ke puluhan pria besar di dalam gua, dan berteriak, "Jangan bergerak, taruh kepalamu di tanganmu, dan jongkok di sudut." Ning Jing, apakah kamu benar-benar ingin bertarung saya? Mata Li Long berangsur-angsur berubah, kemarahan yang berbahaya. Tranquility berkata dengan waspada, "Li Long, bukannya aku ingin mempersulitmu. Tapi apa yang kamu lakukan salah sejak awal. Brengsek, main-main dengannya, aku akan mengurus apa yang terjadi, selama itu tidak membunuh orang." Li Long meludah, mencibir, dan memberi perintah. Kurang dari bear lebih besar dari para pelayan di desa masih sedikit teliti. Tetapi dua gangster besar yang diundang Li Long dari kabupaten ke kota tidak begitu istimewa. Ketenangan tertangkap basah dan terlempar ke tanah, menyebabkan orang lain di dalam gua tertawa terbahak-bahak. "Saudari Ning, aku di sini untuk menyelamatkanmu." Melihat ini, Li Fugui segera menurunkan pinggangnya dan meninju kedua gangster besar itu dengan dua pukulan. Begitu Li Long melihat Li Fugui, kebencian baru dan kebencian lama mengemuka. Dia mengertakkan gigi dan berkata dengan suara kebencian, "Kamu anjing, kamu telah berulang kali merusak hal-hal baikku. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak berani membunuhmu? Ayo, biarkan aku menangani omong kosong ini, dan aku akan memberikan masing-masing 100.000. Erlaizi dan gangster lainnya saling memandang, dan hati mereka segera tergerak. Li Fugui benar-benar bodoh. Bahkan jika dia terbunuh, energi Kakak Long dapat menekan masalah ini. Tidak ada yang akan bersikeras memberi Li Fugui petunjuk. Menambahkan 100.000 yuan benar-benar banyak uang. Setelah masalah selesai, ambil uangnya dan keluar untuk menghindari pusat perhatian, dan tidak akan terjadi apa-apa. Bang-bang, namun, saat Erlaizi dan gangster lainnya sedang jatuh cinta, Li Fugui langsung merobohkan gangster besar di dua kabupaten dengan dua pukulan. Kali ini, para penjudi lain di dalam gua tercengang. Pria ini tinggi dan besar, dan dia memiliki beberapa keterampilan. Semuanya, hati-hati, jangan terbalik di selokan, itu akan menjadi lelucon. Seseorang juga mengingatkan. Ketenangan bangkit dari tanah dengan wajah memerah, dan berkata dengan tenang, "Fugui, kamu pergi dulu dan panggil seorang rekan untukku. Aku ceroboh dan membuatmu terlibat." Bersambung.